beribadah, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini dan menyediakan waktu kami untuk bersekutu bersama-sama denganmu. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah balita, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik balita, pada hari ini kita akan belajar tentang tema jangan lelah. Nah, pada hari ini juga kita akan mengenal seorang tokoh dunia cewek. Siapa ya Kak Eva? Namanya adalah Pendeta Trio Mustoko. Nah, pasti pada penasaran. Banyak sekali loh sikap-sikap yang bisa kita pelajari dari Pak Trio Mustoko ini. Salah satunya adalah beliau tetap semangat untuk bekerja di ladangnya Tuhan, Kak Dinda. sekali. Nah, kita patut mencontoh sikap dari Pak Trio Mustoko ini loh. Kita harus semangat bekerja di ladangnya Tuhan. Oleh karena itu, kita mau bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu yaitu Jangan Lelah. Mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelum itu kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman pada hari ini, dan kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Selamat pagi anak-anak.
selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Pada hari Minggu ini, ibadah anak kita cukup istimewa. Kita bersama-sama akan menyambut Natal, dan di minggu kedua ini kita sebagai bagian dari GKJW gereja kita memperingati ulang tahun GKJW yang ke-89 tahun. Wah, usia yang sudah sangat banyak. Perjalanan hidup bergereja yang juga sudah sangat panjang. Karena itu, pada hari Minggu ini, Pak Pendeta mengajak kalian semua untuk belajar dari salah satu tokoh GKJW, yakni Bapak Trio Mestoko. Siapa beliau ini? Bapak Trio Mestoko adalah seorang pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Nah, hebat bukan? Dia adalah pendeta Jawa yang pertama. Lah kalau sebelumnya Pak Pendeta, siapakah pendeta-pendeta di GKJW? Pendeta-pendeta sebelumnya adalah orang-orang Belanda. Dan Pak Trio Mestoko ini adalah pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Kita akan melihat dan belajar dari beliau bagaimana kisah hidupnya. Pak Trio Mestoko dilahirkan sebagai seorang anak dari guru Injil, yakni Bapak Simsim Mestoko dan Ibu Jasminah. Pak Trio Mestoko ini lahir pada tahun 1884. Nah, tentu sebagai anak dari seorang guru Injil, maka Pak Trio Mestoko ini sudah mengenal dan senang untuk belajar firman Tuhan setiap saat sejak dia kecil. Nah, ketika dia sudah bertambah besar, Pak Trio Mestoko ini sekolah di Sekolah Pendidikan Guru di Mojowarno sana. Nah, karena dia sangat disiplin, dia ulet, dia pemberani, dia senang untuk belajar, maka dia menjadi orang yang sangat pintar. Dan pada tahun 1912 dia diajak untuk melayani atau bekerja menjadi guru di sebuah sekolah di Salatiga di Jawa Tengah. Nah, pada waktu Pak Trio Mestoko ini ada di Salatiga, dia sering main ke Jogja. Di Jogja itu ada sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah sekolah yang menyiapkan calon-calon pendeta. Nah, kalau Pak Trio Mestoko main ke Jogja, dia selalu mencari pendeta untuk dia juga belajar lebih luar biasa lagi tentang iman Kristen. Pada akhirnya, ketika Pak Trio Mestoko ini kembali ke Jawa Timur, kembali ke Mojowarno, dia dipilih untuk menjadi pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Hebat bukan? Hebat sekali Pak Trio Mestoko ini. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Pak Trio Mestoko dan juga umat Kristen kebanyakan mengalami masa-masa yang sulit, mengalami banyak penderitaan, karena memang Jepang
tidak suka kalau orang Kristen beribadah, memuji Tuhan setiap saat. Nah, akibatnya Pak Trio Mestoko ini juga ditangkap, disiksa, dihukum. Beliau dipenjara sampai Indonesia merdeka. Penderitaan yang luar biasa. Namun semua dijalani dan Pak Trio Mestoko ini tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan sampai pada akhirnya tahun 1950 Pak Trio Mestoko dipanggil oleh Tuhan. Nah, anak-anakku semua, baik yang ada di jenjang balita, pratama, madya maupun remaja, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, kita patut untuk mencontoh cara hidup Pak Trio Mestoko ini. Suatu cara hidup yang juga dikehendaki oleh Tuhan, seperti bacaan Alkitab kita tadi yang mengingatkan kita semua untuk bersabar, tetap tekun, ya, tetap setia, meneguhkan hati kita untuk mengikut Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup saat ini. Seperti Mbah Trio Mestoko, beliau tidak gentar untuk terus mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melayani Tuhan meskipun mengalami siksaan, bahkan dipenjara pada waktu zaman penjajahan Jepang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, saat ini juga hidup di tengah keadaan yang sulit. Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke gereja. Yang sudah sekolah, belajarnya dari rumah dengan melihat HP atau laptop atau komputer. Padahal biasanya kita bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya. Namun sekarang tidak bisa karena masih ada virus corona, masih ada wabah penyakit COVID-19. Kita kemana-mana harus memakai masker, harus menjaga jarak. Suatu keadaan yang juga tidak menyenangkan untuk kita, karena kita lebih senang bermain bersama dengan teman-teman, ya. Kalau memakai masker itu kan rasanya sulit sekali bernafas. Lebih enak kalau tidak memakai masker, iya kan? Tetapi kita diminta, kita diajak untuk memakai masker. Memang tidak menyenangkan, tetapi itulah tantangan kita saat ini. Supaya kita sehat, supaya kita tidak sakit, kita harus menjaga diri kita, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, belajar dari rumah. Kita di rumah terus, bosen pa, bosen ma, kan begitu. Enak main pa, enak main ma. Ayo ke mall, ayo ke taman bermain. Itulah, ya, yang menyenangkan kita. Tetapi saat ini kita semua diajak untuk berhati-hati mengikuti semua peraturan untuk kesehatan. Sekali lagi,
itulah tantangan kita saat ini, tidak menyenangkan. Tetapi kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus tetap setia. Kalau kita mau sabar, kalau kita mau tekun, kalau kita mau menjaga kesehatan kita, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maka keadaan yang tidak menyenangkan ini pasti akan segera berlalu. Kita akan kembali sehat, kita bisa bertemu satu dengan yang lain, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana. Kalau kita setia, kalau kita sabar, kita pasti akan menikmati keadaan hidup yang lebih baik tadi. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sabar, bisa-bisa kita menjadi sakit. Dan kalau kita sudah sakit, kita tidak tahu apakah kita bisa sembuh atau tidak. Karena untuk sakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau kita bosan, berbicaralah kepada orang tua. Bapak, ibu, papa, mama, aku bosan nih. Nanti pasti bapak dan ibu, papa dan mama punya sesuatu untuk kalian, supaya kalian tidak lagi bosan. Diajak bermain, diajak mengenal sesuatu yang baru, belajar yang belum pernah kita ketahui ya. Itu adalah cara kita untuk mengusir rasa bosan di tengah situasi yang memang tidak menyenangkan ini. Belajar dari Mbah Trio Mestoko, tetaplah setia, sabar, jalani ini, hadapi ini dengan tekun, maka kita akan sampai pada situasi hidup yang lebih baik. Dan ketika kita sampai ke sana, kita semua akan bersukacita karena Tuhan ya menyediakan segala yang baik untuk kita semua yang tekun dan setia. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Natal dengan penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, sabar dan tekun, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Maka Tuhan akan memberkati anak-anak semua. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman kan hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar tentang Pak Trio Mestoko ya Kak Eva. Dengan sikap teladannya yang patut kita contoh. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang sudah disiapkan oleh Mama dan Papa ya. Kita akan menyanyikan satu lagu sambil mengumpulkan persembahan, yaitu lagu Burung Pipit yang Kecil. Persembahan kita dalam berdoa. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini Bapa untuk bisa mengikuti ibadah balita walaupun dalam keterbatasan kami. Kami membawa persembahan kami, kiranya Kau berkati dan sertai agar persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin sedang berjuang juga untuk pandemi ini, kiranya Kau berkati dan lindungi dia, berikan kesehatan, agar kami juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul lagi setelah pandemi ini bisa cepat selesai dan juga bumi ini bisa segera pulih. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati dan doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Kami akan berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan satu lagu sebagai penutup dalam ibadah balita ini, yaitu Kita Kerja Sama-Sama. kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai adik-adik sekalian. Haleluya. Terima kasih pada hari ini sudah mengikuti ibadah balita. Kita bertemu lagi di ibadah balita selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Kak Dinda dan Kak Eva Kak Gideon. pamit. Dadah.